Indonesia panen pujian, media Malaysia akui PT Pindad mampu bersaing hingga berpengalaman selama 38 tahun. Perusahaan plat merah milik Indonesia, PT Pindad, mendapatkan sorotan dari media Malaysia. Kedatangan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Pertahanan Sri Hishamuddin Hussein pada 11 November lalu di PT Pindad seakan membawa dampak baru bagi kerjasama Indonesia dan Malaysia. Kerjasama Indonesia dan Malaysia ini salah satunya di bidang pertahanan. Berdasarkan artikel media Malaysia Defense Security Asia berjudul kendaraan Anoa 6x6, produksi PT Pindad kini jadi pilihan. PM Malaysia tidak menutup kemungkinan menjalin kerjasama di bidang industri pertahanan dengan negara tetangga. Jadi kunjungan ini layak kita lihat dalam hal kerjasama dengan Indonesia. Mungkin setelah ini kita akan melihat dari segi peluang atau peluang bagaimana kita bisa menjalin kerjasama antara Malaysia dan Indonesia. Begitulah katanya. Meski Kementerian Pertahanan belum mengeluarkan tender pengadaan kendaraan lapis baja 6x6, namun banyak pelaku industri mengetahui pihaknya berencana mendapatkan sekitar 400 kendaraan lapis baja 6x6 untuk menggantikan kendaraan lapis baja Kander. Media Malaysia menyebut PT Pindad sudah lama memasarkan kendaraan lapis baja Anoa ke Malaysia. Namun hingga saat ini belum juga membuahkan hasil. Disebutkan saat itu Malaysia tidak perlu membeli kendaraan lapis baja 6x6 karena Angkatan Darat masih aktif menggunakan Kander. Baru setelah TNI AD mengakhiri dinas Kander, barulah peluang PT Pindad dan kendaraan lapis baja Anoa 6x6 muncul. Namun PT Pindad harus bersaing dengan perusahaan lain, seperti FNSS yang menawarkan Pars 6x6 dan Hyundai Rotem yang juga berminat memasok kendaraan lapis baja K806 6x6 miliknya jika Kementerian Pertahanan mengeluarkan tender resmi nanti. Di atas kertas, mungkin perusahaan FNSS dari Turki ini sedikit lebih unggul dalam persaingan menyusul kerjasama sebelumnya dengan perusahaan lokal. Devtech dalam memproduksi kendaraan tempur Gempita dan Adna. Kendaraan lapis baja Anoa hadir dalam berbagai varian, mulai dari APC hingga Armored Fighting Vehicle, dan masih banyak lagi. Seperti pembelian 8 pesawat angkut CN-235 yang dikembangkan PT Dirgantara Indonesia dan mitra Spanyol CASA. Selain kendaraan lapis baja Anoa, perusahaan PT Pindad bekerja sama dengan perusahaan Turki, FNSS juga mengembangkan tank medium yang disebut Indonesia Harimau, sedangkan orang Turki menyebutnya sebagai Kaplan MT. Cocok untuk menjadi pengganti tank ringan Alvis Scorpion yang sudah diterminasi TNI AD. Berat tank Tiger medium ini sekitar 30 hingga 35 ton, dan persenjataan utamanya adalah meriam 105 mm dibandingkan dengan tank ringan Scorpion yang dilengkapi dengan meriam Cockerill 90 mm. Selain senjata berat, PT Pindad juga memproduksi berbagai senjata ringan mulai dari senapan serbu 5,56 mm hingga senapan sniper yang dapat menarik minat ketiga cabang angkatan bersenjata Malaysia. PT Pindad merupakan perusahaan manufaktur senjata yang sangat berpengalaman karena telah beroperasi sejak tahun 1983. Meski adanya banyak pesaing dari Anoa, media Malaysia mengakui kehebatan dan kualitas dari Anoa buatan Pindad. Berbicara mengenai Anoa, dikutip zonajakarta.com, dari situs resmi PT Pindad dijelaskan jika Anoa merupakan kendaraan taktis atau rantis. Sebagai kendaraan taktis, Anoa sanggup melakukan berbagai jenis manuver, terlebih Anoa APC yang bisa melakukan manuver di darat dan di permukaan. Malaysia dan Indonesia saat ini sedang mengalami friksi dengan Cina. Masalahnya ialah saat Cina mengeluarkan klaim Nine Dash Line di mana mencaplok teritori Malaysia dan sebagian zona ekonomi eksklusif Indonesia di Natuna Utara. Jadilah permasalahan yang besar karena klaim Cina sewenang-wenang di mana Malaysia dan Indonesia akan menentangnya. Namun media Malaysia Defense Security Asia dalam artikelnya yakni Malaysia lebih vokal bantah Cina, Indonesia berdiam diri, yang tayang pada 27 Oktober lalu, menjelaskan bila Indonesia kurang berani melawan Beijing di Natuna Utara. Asia Maritim Transparansi Inisiatif yang menjadi sumber tulisan itu mengatakan, bila Indonesia cuma melakukan pendekatan diam, tapi Malaysia berani protes ke dubes Cina. Padahal soft dan hard diplomasi harus berjalan beriringan.
Justru Indonesia sedang melakukan hal ini karena mengirim kapal perang ke Natuna Utara serta melakukan diplomasi kepada pemerintah Cina. Pengiriman kapal perang Indonesia ke Natuna ini dikatakan langsung oleh Pangko Armada 1, Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah. 4 KRI berada di Laut Natuna Utara. Kami ingin memberikan kepercayaan kepada nelayan atau pengguna laut di Laut Natuna Utara, dan laut terkendali karena keberadaan KRI di sana. Begitulah jelas Arsyad. Adanya pengiriman KRI ini sebagai langkah hard diplomasi Indonesia kepada Cina. Pengiriman armada perang ini juga sebagai penegasan bahwa Indonesia sama sekali tidak mau berkompromi dengan Cina menyoal kedaulatan negara. Kemudian sebagai langkah soft diplomasi, Indonesia melalui Menko Marves Luhut Binsar mengadakan pembicaraan dengan pemerintah Cina. Kami berdiskusi dengan mitra kontak kami di Cina. Kami setuju untuk tidak setuju di beberapa area, tetapi saya pikir kami mampu mengelola sejauh ini. Begitulah beber Luhut. Luhut juga menegaskan jika Indonesia tak punya masalah dengan Cina. Namun Luhut berkata demikian, TNI sudah siap siaga tempur di Natuna Utara, seakan bermanis muka di depan tapi sudah membawa pentungan di belakang untuk menggebuk ancaman asing yang berasal dari sana. Selain pengiriman kapal perang, Indonesia sudah membentuk batalion komposit TNI di Pulau Natuna. Alutsista canggih TNI juga ditempatkan di sana, seperti kapal perang, kapal selam, jet tempur, MLRS, hingga pasukan khusus segala matra ada di sana. Kemudian TNI beberapa kali menggelar latihan tempur di Natuna Utara sebagai unjuk kekuatan kepada para pengganggu kedaulatan Indonesia. Jikalau Malaysia cuma mengandalkan soft diplomasi saja, maka nasib teritorinya akan dicaplok Cina. Tiru saja taktik Indonesia.